Shalom, selamat pagi, salam sukacita dan damai sejahtera. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Karena itu kita mari mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, kami bersyukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati semua karya keajaiban dan berkat-berkat Tuhan. Kami menyadari sepenuhnya akan setiap keterbatasan kami. Tapi seizin Tuhan kami hari ini hidup, itu artinya maka Tuhanlah yang akan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman yang akan kami dengar kiranya diberkati karena menjadi dasar kehidupan kami hari ini. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Jumat 14 Maret 2025 diambil dari Ulangan, pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Alkitab kita selalu menemukan kata harus. Kata harus itu artinya wajib dan tidak boleh tidak. Lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar dan ada 3 yang diingatkan bagi kita orang percaya. Yang pertama, kita harus hidup berpegang pada perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita harus hidup menurut jalannya. Ketiga, kita harus hidup takut akan Dia. Maka wajib bagi semua orang percaya untuk taat melakukan bagian atau poin yang ketiga ini. Tentu ketika beberapa ribu tahun yang lalu Musa mengingatkan umat Israel sebagai umat pilihan Allah yang dikasihi Allah, yang mana Allah telah membenarkan membebaskan mereka dari segala penderitaan mereka di Mesir, maka umat Israel harus sadar bahwa tidak ada Allah lain yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Allah. Sebagai rasa syukur kepada Allah, yang dituntut hanya satu, hidup di dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Demikian panggilan bagi kita orang Kristen pada zaman ini. Yang pertama, harus hidup berpegang pada perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan itulah yang membentuk kita untuk kita mengerti. Terus menerus dalam proses yang ada apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan pernah saudara berpegang pada perkataan manusia. Kenapa? Nanti saudara kecewa. Karena manusia berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Tetapi kalau kita memegang perintah Tuhan, perkataan Tuhan, dipastikan sejak awal dan sampai selama-lamanya firman-Nya itu tidak akan pernah berubah. Karena apa? Orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan, maka orang yang terus selalu berpegang kepada janji dan perkataan Tuhan. Bagian yang kedua lewat firman Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan. Ada banyak jalan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia yang ditawarkan. Ada banyak jalan sekali yang sebenarnya seolah-olah jalan yang ditawarkan itu menjanjikan kebahagiaan ataupun kesenangan. Padahal hanya memberikan kesenangan yang sementara. Tetapi jalan Tuhan tidak demikian. Ia menjanjikan kekekalan. Itu sebab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-17 mengatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Karena itu jika saudara tidak mau binasa, pada akhirnya pastikan dirimu untuk tidak memilih jalan dunia ini. Bagian yang ketiga yang kita renungkan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang memiliki prinsip hidup takut akan Tuhan adalah mereka yang takut untuk berbuat dosa sekalipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukan dosa. Mereka yang memiliki prinsip hidup takut akan Tuhan sekalipun ada kesempatan, tidak ada seorang pun yang tahu ketika dia melakukannya. Tetapi karena dia memiliki rasa takut akan Tuhan, maka dia tidak akan pernah melakukan hal demikian. Mungkin ketika kita melakukan dosa, orang lain tidak melihatnya, ada orang merasa dia berhasil gitu. Karena tidak ada orang yang melihatnya. Tapi ingat,
Di tempat yang tersebut sekalipun, apapun yang kamu lakukan, segala perbuatan kita diketahui oleh Tuhan. Itu sebab orang-orang yang takut akan Tuhan, jangankan berbuat dosa, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan kebenaran pun, orang yang memiliki prinsip takut akan Tuhan, dia merasa berdosa ketika dia tidak melakukannya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, saat Tuhan memberikan kehidupan setiap hari pada kita, ingatlah bahwa harapan Tuhan bagi kita orang percaya adalah hidup sepenuhnya di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ini tidak gampang. Proses pembentukan Tuhan harus kita jalani. Tetapi pastikanlah bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita di sana. Hidup taat. Ketaatan adalah mutlak karena ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan sangat menghargai kita jika kita mau mendengar suaranya dan melakukannya. Ketaatan kepada Tuhan merupakan kunci kehidupan kita hidup di dalam kebenaran. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan itu artinya kami harus hidup melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memegang perintah Tuhan, itulah sumber kehidupan bagi kami. Bapa kami tahu segala sesuatu yang di dunia ini boleh berlalu dan selalu berubah. Tetapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Bapa terima kasih. Berkati kami untuk kehidupan sepanjang hari ini di dalam semua persoalan pergumulan yang ada. Tapi kami percaya di sana kami dimampukan untuk tetap hidup di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.